Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah, pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia mendapat hadiah yang sangat besar. Tentu saja haruslah Baginda Raja senang mendengarnya, kalau tidak, pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Abu Nawas yang suka berbagi uang untuk kaum fakir miskin mulai tergerak hatinya, karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Kali ini dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula, karena ia harus berhadapan dengan pengawal penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda Raja, gumam si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Oh, baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga untuk penjaga gerbang istana. Abu Nawas pun masuk istana. Baginda Raja merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda Raja merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia. Bila hamba diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu, Baginda memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangannya. Abu Nawas dipersilahkan maju. Sesuai dengan pesan dari Baginda, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda Raja kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" kata Baginda belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk.
kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang akan hamba terima. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu. Wahai Paduka yang mulia, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar perkataan Abu Nawas, bukan kepalang murka Baginda. Tanpa banyak bicara lagi, pengawal itu dipanggil untuk masuk. Baginda Raja berpesan kepada Algojo untuk melanjutkan hukuman pecut kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sangat keras, sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena lecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi lecutan dengan pengawal itu. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena seharusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Di hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali lecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Abu Nawas merupakan salah satu warga Baghdad yang dikenal memiliki kecerdasan dan kecerdikan dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Tak jarang Abu Nawas juga dipanggil oleh Baginda Raja guna memberi nasihat akan permasalahan yang tengah dialami di istana. Seperti biasa, setelah menunaikan sholat Isya, Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk di teras masjid. Mereka mendiskusikan beragam permasalahan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu tentang kebijaksanaan yang membuat orang-orang betah duduk berlama-lama mendengarkan Abu Nawas. Pasalnya, setiap ilmu yang disampaikannya selalu diselingi humor yang mengundang tawa. Suatu ketika, ada orang yang buta huruf tidak suka dengan Abu Nawas. Orang tersebut sangat ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Namun ia belum menemukan caranya. Tiba-tiba di benaknya terbesit ide yang unik. Dengan membawa secari kertas dan pena, ia mendatangi kawannya untuk meminta tolong. "Hei kawan, maukah engkau menulis surat di kertas ini?" pinta orang tersebut kepada kawannya. "Apa yang hendak ingin kau tuliskan?" tanya kawannya. "Aku adalah orang yang bodoh dan pandai membual," ujar orang tersebut. Kawannya itu seketika heran mendengar permintaannya. "Untuk apa menulis kalimat seperti itu?" tanya kawannya penasaran. "Sudahlah, pokoknya tuliskan saja," balas orang tersebut. Setelah kawannya selesai menulis, ia pun langsung merebutnya dan pergi tanpa permisi. Setelah sholat Isya, orang itu pergi ke masjid untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang duduk dikelilingi oleh kawan-kawannya. Ia pun langsung menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku dapat surat dari seseorang. Tolong bacakan surat ini keras-keras," pinta orang tersebut sembari memberikan secari kertas. Abu Nawas langsung menerima dan membuka surat tersebut untuk membacanya. Abu Nawas sempat terkejut karena tulisan tersebut tertuliskan, "Aku adalah orang bodoh yang pandai membual."
Orang ini mau mempermalukan aku di depan orang-orang, pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun terdiam dan mencari cara supaya bisa lepas dari jebakan ini. Hingga akhirnya muncul ide yang tak kalah unik. Abu Nawas berpura-pura mengamati dan beberapa kali membolak-balikkan kertas itu. Kenapa Abu Nawas? Cepatlah bacakan surat itu keras-keras. Kamu tahu kan kalau aku buta huruf, jadi aku tidak bisa membacanya, tutur orang tersebut. Waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa membaca, jawab Abu Nawas. Memalukan, orang secerdik Anda dan sepandai Anda ternyata tidak bisa membaca. Seharusnya kamu malu dengan sorban yang kamu pakai, ujar orang tersebut. Kala itu, orang yang bersorban adalah tanda orang yang berpendidikan. Tiba-tiba Abu Nawas melepaskan sorbannya dan meletakkan sorban tersebut di kepala pria buta huruf itu. Sekarang kamu sudah memakai sorban. Jika itu memberimu pengetahuan, silahkan baca sendiri, balas Abu Nawas. Orang-orang yang hadir kala itu pun spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Si buta huruf itu pun gagal untuk mempermalukan Abu Nawas, justru ia yang kena batunya. Ia tak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang cukup cerdik. Orang buta huruf tersebut kemudian pergi dengan menahan rasa malu. Itulah kisah cerdik Abu Nawas dalam menghadapi kawannya yang akan mempermalukannya. Abu Nawas dan sepotong roti. Alkisah, pada suatu hari kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk. Karena sumber pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak memenuhi target. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Baginda Raja geram. Kerajaan telah berhasil memperluas wilayahnya, namun krisis malah muncul dari pendapatan pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana para menteri kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baginda Raja memulai pembicaraan. Wahai para menteri, bagaimana mungkin kerajaan ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian menurun? Tanya Baginda Raja. Semua menteri hanya bisa terdiam mendengar bentakan Baginda Raja. Mereka tak mampu menjawab, hanya memberikan kertas laporan kepada Baginda Raja. Karena sangat marah, Baginda Raja pun merobek kertas-kertas itu. Dan ada juga yang disuruh memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir di pertemuan itu juga tak mampu berbuat banyak. Namun, beberapa saat kemudian, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk menggantikan petugas pajak menghitung pendapatan pajak. Setelah beberapa saat, Abu Nawas maju ke singgasana raja dan membawa sepotong roti. Melihat hal itu, semua menteri terheran-heran dengan tingkah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apakah kau akan menyuapku dengan sepotong roti itu? Tanya Baginda Raja agak marah. Bukan begitu Baginda Raja. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu? Kau jangan berpura-pura gila di hadapanku, kata Baginda Raja kesal. Wahai Baginda Raja, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan sanggup memakan kertas-kertas yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi, semua laporan aku pindahkan pada roti ini, ucap Abu Nawas. Sebuah teguran yang halus dari Abu Nawas agar Baginda Raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Sejak saat itu pula, Baginda Raja tersadar bahwa tindakannya tidak benar karena telah menyuruh menterinya memakan kertas. Akhirnya, Baginda Raja merumuskan kembali perundang-undangan yang lebih memihak kepada rakyat kecil. Kebun Abu Nawas dirusak sapi. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas.
Ia hidup sejaman dengan baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun, hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika, saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Abu Nawas dan anak nakal. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari baginda raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu, yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal, sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya,
tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas. Siapa itu Abu Nawas? Tanya sang raja negeri seberang. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari, balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilakan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas. Guru, aku mau bertanya. Masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya? Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman, terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga.
Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah, ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu,
bukan gaya orang lain, bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja, kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya 1 iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya. "Dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil.
Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu, ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. Mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku, teriak Abu Jahil. Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan. Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Inisiatif berlebihan bisa membawa celaka. Alkisah tentang Abu Nawas yang pernah bekerja kepada seseorang yang kaya raya. Namun orang tersebut enggan membayar zakat dan bersedekah. Abu Nawas ingin majikannya yang kaya raya itu bertobat dan membayar zakat. Sehingga Abu Nawas menjalankan akal cerdiknya agar orang kaya tersebut bisa membayar zakatnya dan bertobat. Pada suatu hari, orang kaya itu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, engkau ini memang orang baik, jujur serta tekun. Tapi tadi kusuruh kau membeli telur, kenapa lambat sekali melaksanakannya? Kalau kusuruh membeli 3 telur, kenapa kau tidak membelinya sekaligus? Engkau pergi ke warung membawa 1 butir telur, dan kemudian kembali lagi ke warung dan membawa 1 butir telur, dan terus seperti itu hingga membeli 3 telur. Kamu pergi 3 kali ke warung, kata orang kaya itu heran dan kesal. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, maaf tuan, saya memang salah. Saya tidak akan mengerjakan hal seperti itu lagi, ucap Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, majikan Abu Nawas yang kaya raya itu jatuh sakit, dan ia pun menyuruh Abu Nawas memanggil tabib. Ternyata Abu Nawas tidak hanya membawa tabib, tapi juga membawa beberapa orang lainnya. Majikan Abu Nawas yang tengah berbaring itu bertanya, aku hanya menyuruhmu memanggil tabib. Beberapa orang itu siapa? Begini tuan, tabib biasanya menyuruh meminum obat, jadi saya sekalian membawa tukang obat. Dan tukang obat membutuhkan bahan-bahan obat, jadi saya juga membawakan penjual bahan obat-obatan. Sekaligus saya juga membawa penjual arang, karena biasanya obat direbus menggunakan arang. Agar saya tidak bolak-balik seperti membeli telur, kata Abu Nawas. Dan mungkin tuan juga tidak akan sembuh, kemudian meninggal dunia. Saya juga membawa tukang penggali kubur, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang majikan kaget dan langsung berdiri. Karena teringat akan kematiannya, majikan tersebut menjadi bertobat dan rajin membayar zakat. Dikisahkan pada suatu malam, ada 2 orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, 2 buah kurma terlontar dari karung, jatuh tepat di depan gerbang kuburan.
Tapi karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini mulai membagi hasil curiannya. Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu, begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung bagiannya, lewatlah Abu Jahal mendengar ada suara aneh dari tengah kuburan. Antara kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahal. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat-kamit membaca doa. Saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahal berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahal, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Tadi, waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan Abu Nawas," jawab Abu Jahal terbata-bata. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahal," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahal. Karena penasaran, Abu Nawas menuruti ajakan Abu Jahal. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahal. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun, karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan siapa yang berucap itu. "Hei Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahal. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara dari tengah kuburan. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal dua yang ada di luar gerbang. Siapa yang mau ambil, kamu atau aku?" "Biar aku saja," jawab suara yang lain. Mendengar hal itu, Abu Jahal dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Jangan-jangan yang mereka maksud adalah kita Abu Nawas," kata Abu Jahal ketakutan. "Benar juga Abu Jahal, ayo kita lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan, karena mengira suara itu dari malaikat maut yang menghampirinya. Tak lama kemudian, muncullah salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil dua kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Itu tadi kisah lucu Abu Nawas dan pencuri kurma. Kukira Abu Nawas dan Abu Jahal mau menangkap pencuri tersebut. Ternyata keduanya malah kabur ketakutan. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya.
Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah, kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore, kata salah satu kawan. Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu, timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum. Kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas, tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas.
Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas.
Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya, kata raja. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia, jawab Abu Nawas. Tetapi aku belum paham, sahut raja. Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang, jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup? Tanya Abu Nawas. Apa maksud perkataanmu? Raja balas bertanya. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda, terang Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. Hei Abu Jahil, apa kabar? Tanya sahabatnya. Kabar baik, lama kita tak bertemu, balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang, pinta Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang, jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. Abu Nawas kan pandai memasak. Aku akan meminta bantuannya, pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku. Abu Nawas pun menjawab, ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat. Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya 1 iris. Mantap. Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya, kata Abu Jahil. Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti, ucap Abu Nawas. Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti, kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu.
"Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Balasan Abu Nawas setelah ditipu pedagang pakaian. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di pasar. Ia melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat "dijamin tidak luntur." Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Iya tuan." "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Mahal sekali. Umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itu harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor. Abu Nawas mencuci baju baru tersebut dengan direndam air, dan warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah ditipu, katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei pemuda, ternyata kau penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata luntur," tutur Abu Nawas.
Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu, kata penjual tersebut. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu, protes Abu Nawas. Oh, kalau itu berarti Anda salah baca, Tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab, Tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin, kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan si pemuda. Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. Akan kubalas kau nanti, gerutu Abu Nawas. Di rumah Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. Kipas silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. Berapa harga kipasnya, Tuan? Tanya si pemuda. Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. Apa 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham, Tuan, balas si pemuda. Ini kan bukan kipas biasa, pemuda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir si pemuda tersebut. Baiklah, Tuan, saya beli 1, kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham, uang penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya, dan baru beberapa menit kipasnya mendadak rusak. Dasar, aku ditipu, ujar si pemuda geram. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hei Tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak, kata si pemuda. Kamu pasti salah cara pakainya, kata Abu Nawas. Salah bagaimana, Tuan? Tanya si pemuda. Abu Nawas menjelaskan, cara kipas dipakai biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Tipu daya si pengemis dan saudagar kaya. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Kepiawaian Abu Nawas dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu, mengocok perut, dan syarat akan suri tauladan. Al-Kisah, seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalam di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon, banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah.
dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam air, menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan sang saudagar. "Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan," ujar sang saudagar. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air?" sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberi hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Keesokan harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Baginda Raja beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata pada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mengapa kau mengipas-kipas api di bawah pohon?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan bukan kepalang karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sembari memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan saudagar kaya tersebut memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham.